Kemudian Diponegoro juga tampak akrab dengan karya-karya teologi dan mistikisme Islam seperti usul dan tasawuf. Sebagaimana halnya dengan puisi-puisi mistik Jawa seperti suluk dan bacaan seperti sejarah nabi-nabi atau serat Anbiya dan tafsir Al-Quran yang juga termasuk dalam khasana kesastraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan kebaikan. Dan Alhamdulillah juga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di video saya kali ini. Saudaraku yang berbahagia, untuk di video sebelumnya terkait saya membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa, kemarin sudah saya bacakan tentang masa kecil Pangeran Diponegoro yang menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua, yang mana masa kecil Pangeran Diponegoro ini diasuh oleh nenek buyutnya, yaitu Ratu Ageng di Tegalrejo. Di video itu saya ceritakan Tegalrejo adalah kawasan santri atau kawasan religi yang mana pada akhirnya membentuk karakter seorang santri pada diri Pangeran Diponegoro. Saudaraku yang berbahagia, langsung saja saya bacakan umumnya, yaitu tentang masa remaja dan dewasa Pangeran Diponegoro. Kita awali, bismillahirrahmanirrahim. Masa Diponegoro menginjak dewasa ditandai oleh 3 peristiwa, saudaraku. Nah, peristiwa yang pertama adalah Ratu Ageng, nenek buyut dari Pangeran Diponegoro, seorang mentor dan pembimbing dari Pangeran Diponegoro ini meninggal dunia atau wafat pada tanggal 17 Oktober tahun 1803. Kemudian peristiwa yang kedua adalah nama dewasanya diresmikan pada tanggal 20 September tahun 1805 dari Bendoro Raden Mas Mustahar menjadi Raden Ontowiryo. Kemudian peristiwa yang ketiga, saudaraku, pada usia 22 tahun, tepatnya tanggal 25 Februari tahun 1807, Diponegoro menikah secara resmi untuk pertama kalinya, yakni dengan Raden Ajeng Supatmi, kemudian bernama Raden Ayu Retno Kusumo, putri Bupati Yogyakarta untuk wilayah Panolan atau Cepuh. Sebelumnya, saudaraku, Diponegoro memang sudah menikah dengan Raden Ayu Retno Madubrongto, putri seorang guru agama terkemuka di desa Dadapan, dekat Tempel, tidak jauh dari perbatasan Yogyakarta Keduh. Pangeran Diponegoro juga sempat memiliki seorang istri yang bernama Raden Ayu Retno Dewati, yang ternyata juga anak seorang kiai pesantren. Kedua istri Pangeran Diponegoro ini, saudaraku, yaitu Raden Ayu Madubrongto dan Raden Ayu Retno Dewati, ini meninggal sebelum meletusnya Perang Jawa. Saudaraku, ayah Pangeran Diponegoro yang saat itu putra mahkota Keraton Yogyakarta dan kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono III, ini meminta putranya, waktu itu masih bernama Raden Ontowiryo, melakukan pernikahan politik yang lebih bergengsi dengan Raden Ayu Supatmi. Pesta perkawinan dilaksanakan di keraton, saudaraku, dalam acara atau perhelatan yang sangat-sangat besar.
Karena upacaranya juga ternyata diadakan untuk adik perempuan Pangeran Diponegoro pada hari yang sama. Saudaraku, Diponegoro seperti halnya bangsawan muda di Keraton Yogyakarta mendapatkan pendidikan kesastraan Islam Jawa. Pengajaran bergaya pesantren yang lebih formal tentang Al-Quran dan Al-Hadis dia dapat dari para ulama yang berkunjung ke Tegalrejo. Pendidikan semacam ini pun kemudian diupayakan secara khusus, saudaraku, agar diteruskan kepada anak-anaknya di Manado dan Makassar selama Diponegoro dalam pengasingannya. Orang Belanda yang mengenal keluarga Pangeran Diponegoro mengakui mereka lebih terpelajar bila dibandingkan dengan keluarga lain di Keraton Yogyakarta di masa Perang Jawa. Di antara kesastraan Islam yang disukai Pangeran Diponegoro, saudaraku, adalah kitab Tuhfah, yaitu falsafah sufi tentang ajaran martabat 7. Ini yang sangat disukai oleh orang Jawa tatkala merenungkan dunia dan kedudukan manusia di dalamnya. Kemudian Diponegoro juga tampak akrab dengan karya-karya teologi dan mistikisme Islam seperti usul dan tasawuf. Sebagaimana halnya dengan puisi-puisi mistik Jawa seperti suluk dan bacaan seperti sejarah nabi-nabi atau serat Ambiya dan tafsir Al-Quran yang juga termasuk dalam khasanah kesastraannya. Saudaraku, selain karya-karya berisi ajaran keteladanan di bidang filsafat politik Islam seperti Bustan Al-Salatin dan Taj Al-Salatin, kemudian hari Diponegoro menjadikan kitab itu sebagai kepustakaan wajib yang harus dibaca oleh adiknya, yaitu Sultan Hamengkubuwono keempat yang bertahta pada tahun 1814 sampai 1822. Saudaraku yang berbahagia, bidang lain yang secara khusus mendapat perhatian Pangeran Diponegoro adalah hukum amaliyah atau fikih Islam, yaitu Al-Ghoya wa At-Taqrib, kemudian Al-Luhab fi Al-Fiqh Al-Syafi'i, Al-Muharrar fi Al-Fiqh Al-Syafi'i, dan Takarruf atau Tafsir Takrib. Semua dikuasainya, saudaraku. Dengan rasa bangganya dia menyatakan bahwa koleksi pribadi berupa kitab-kitab hukum fikih Islam Jawa dirawat oleh seorang sahabatnya di Yogyakarta selama Perang Jawa berkecamuk. Selain kitab-kitab tersebut, saudaraku, Pangeran Diponegoro juga mempelajari karya kesastraan Jawa yang bersifat lebih moralis, termasuk cerita-cerita adiluhung tentang ikhwal kerajaan dan kenegaraan, saduran kisah-kisah klasik Persia dan Arab seperti Fata al-Muluk atau kemenangan raja-raja, Hake al-Mudin dan Nasihat al-Mulk, nasihat bagi raja, serta kisah klasik Jawa versi Jawa Baru seperti Serat Rama, kemudian Boma Kauya, kemudian Arjuna Wijaya dan Arjuna Wiwaha. Ratu Ageng sendiri, saudaraku, wafat pada Senin tanggal 17 Oktober 1803 pukul 3 sore. Nah, setelah menderita demam tinggi dan jatuh di sebelah kolam di Tegalrejo. Diponegoro hampir berusia 18 tahun saat Ratu Ageng ini meninggal atau wafat. Nah, setelah Ratu Ageng meninggal atau wafat, Pangeran Diponegoro kemudian tinggal sendiri
di rumah warisan sang nenek buyutnya tersebut di Tegalrejo. Saat itu saudaraku, Tegalrejo sudah menjadi pemukiman yang mengesankan. Di situ terdapat perumahan yang luas dengan tanaman-tanaman, kemudian kebun-kebun, kemudian kolam-kolam yang luas, dan berhektar-hektar sawah di sekitarnya. Kehidupan keagamaan di sana juga makin berkembang karena para santri kelana dan rohaniawan Islam datang bergabung dalam kegiatan ibadah dan diskusi mengenai soal keagamaan di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro bahkan menyatakan bahwa jumlah orang-orang yang datang beribadah di Tegalrejo melampaui jumlah orang yang ikut beribadah semasa hidup nenek buyutnya. Jadi orang-orang yang datang ke Tegalrejo, para santri mungkin juga insya Allah nyantri di situ, ini jumlahnya semakin meningkat, saudaraku. Pangeran Diponegoro ternyata juga membangun masjid yang hampir selesai ketika Perang Jawa pecah. Hal ini sesuai dengan keinginan sang Pangeran Diponegoro yang pernah mengatakan, saya selalu mempunyai keinginan untuk memiliki masjid yang benar-benar bagus, dan saya mengeluarkan banyak uang untuk masjid saya bangun di Tegalrejo yang benar-benar hampir rampung saat saya harus menyingkir pada tanggal 20 Juli 1825. Masjid senantiasa menyenangkan buat saya. Orang tidak selalu harus sembahyang di sana, tetapi masjid mengarahkan hati kepada keikhlasan agamis atau keikhlasan untuk beribadah. Saudaraku yang berbahagia, mungkin cukup sekian pembacaan sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa terkait dengan masa remaja dan dewasa untuk Pangeran Diponegoro. Dan nanti berikutnya saya akan bacakan kembali sebagai terusan dari masa remaja dan dewasa Pangeran Diponegoro. Saudaraku, mudah-mudahan dengan mempelajari sejarah dan mengambil hikmahnya, mudah-mudahan kita senantiasa dapat memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pahlawan yang berjuang untuk bangsa dan negara ini. Dan sebagai bukti mungkin untuk menghormati para beliau, marilah kita senantiasa melaksanakan satu kebaikan-kebaikan untuk mengisi kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa ini saya ada banyak kekurangan, karena saya sendiri juga masih belajar, saudaraku. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.